Baiklah, kita akan mulai. Hari ini Pak Zagi berhalangan hadir atau gimana ya? Jadi mungkin Teh Atina bantu dulu mewakili Pak Zagi untuk setting presensinya dulu ya. Oh, baik, Saya Pak. akan melakukan, sebentar, saya ini cek dulu. Kompresi lossless, kompresi lossy. Kita masih di kompresi lossless. Dan hari ini kita akan menjelaskan mengenai LZW ya. Nah, kompresi lossless. Di sini ada RLE kita sudah bisa paling gampang, Huffman sudah bisa, aritmetik kita skip. Nanti kalau waktunya cukup kita akan lakukan. Ini mirip dengan Huffman coding ya, tetapi memaksimalkan fitur dari bilangan real. Nah, pada praktiknya ini kadang-kadang agak susah ya dan tidak akurat karena harus ada pembulatan ketika menggunakan komputer. Jadi tidak terlalu banyak dipakai. Nah, yang paling banyak dipakai justru ada LZW ini. Dan hari ini kita akan menjelaskan mengenai yang LZW ini. Nah, oleh karena itu untuk presensi kita pakai read modul saja Teh. Modul yang modul 6 ya. Modul Dipastikan 6. dulu susunannya nggak salah. Kalau di Pak Zagi itu modul 6 masih lossy sih, Pak. Saya Ya, coba. diputar aja, ditukar dengan modul 7 ya posisinya. Oke, sudah. Sepertinya posisi modul tidak begitu pengaruh ya karena yang dilihat adalah judulnya kompresi lossless, Judulnya kompresi ya. lossy. Tapi supaya tidak keliru karena memang harusnya susunannya lossless dulu baru lossy. Nah, kita memang harus agak cepat ini ya, karena kompresi lossy harus kita cover sebelum UTS, padahal ini adalah pekan terakhir sebelum UTS. Tapi itu dia, kalau banyak yang belum paham, gimana kita cepat, kecuali nambah waktu gitu ya. Nanti kita nunggu usulan saja deh dari ketua kelasnya ingin seperti apa. Kalau ngebut-ngebut tapi nggak paham, buat apa juga gitu. Oke, saya akan share screen dulu sambil menunggu presensinya di set untuk kedua kelas. Ntar saya akan Oke, baiklah. Saya akan menyapa dulu seperti biasa ya, Aras, Wildan. Kemudian Halo, Pak. sehat ya Aras ya? Pagi, Pak. Sehat sekali, Pak. Wildan juga? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Orang tua suka lupa terus nih namanya nih, ada dua, Sri Kandi sebagai wakilnya ya. Yang saya sapa wakilnya sambil menyebutkan namanya karena saya udah lupa lagi nih. Wakil kita kelas. Ada Nadia sama Naida, Pak. Oh iya betul ya, Nadia sama Naida. Mana suaranya? Halo Pak, ini Nadia. Selamat pagi, Pak. Oke, sehat ya semua ya, semoga semuanya sehat. Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mari kita kebut dulu yang LZW ini.
Bentar, saya harus cepat-cepat dulu. Aduh, ini ada yang masuk, jadi nggak bisa ngeklik. Bentar ya. Oke. Ya, ini adalah membagi-bagi, mirip kalau di metode numerik ini mirip metode Taylor itu ya. Tapi nanti tambah pusing ya. Udah, kita akan persiapan ke LZW ini. Nanti kalau Teh Atina sudah siap ya. Bentar, mohon maaf itu ada yang baru masuk gitu, jadi saya klik malah ke klik yang lain. Oke, secara garis besar LZW ini adalah dengan mensubstitusi kumpulan karakter dengan suatu kode. Melakukan kompresi dengan menggunakan kamus, dan kamusnya dibangun secara on the fly. Fragmen-fragmen teks digantikan dengan indeks yang diperoleh dari sebuah kamus yang dibangun on the fly sambil encoding. Nah, di sini ada algoritmanya ya. Tapi algoritma ini kalau tanpa praktik pastinya nggak akan ngerti apa-apa. Nah, saya ingin bertanya dulu ya, apakah ada yang sudah pernah tahu algoritma kompresi dan dekompresi LZW ini? Pernah belajar gitu di mata kuliah yang lain? Atau semuanya belum tahu? Nah, ini algoritma dekompresinya. Oke, saya asumsikan saja semuanya belum tahu ya. Atau gini, Teh Atina udah di-set presensinya? Sudah, Pak. Untuk kedua kelas? Oh, saya baru kelasnya Pak Zaki. Sebentar, kelas Bapak dulu. Oke, untuk kelas kita, gini saja, tadi pakai apa, read module ya? Iya Pak, read module. Bisa diedit aja mumpung belum mulai, Ya. agar bikin ini saja, bikin forum aja, untuk supaya setiap orang menjawab ya. Presensinya akan saya cek sekarang. Supaya menjawab ya atau tidak saja gitu di forum, apakah sudah pernah bisa menggunakan encoding dan decoding LZW ini. Jadi ya, di dua-dua kelas dibuat seperti itu aja ya. Oke, saya buat dulu Pak forumnya. Ya, dibuat forum ya. Baik. Soalnya saya nggak bisa mengakses ke mata kuliahnya Pak Zagi. Ya, kita sambil menunggu coba ya. Udah 100 orang ya, hanya beberapa yang belum hadir. Oke, atau gini aja lah. Kalau saya tanya semuanya belum ya berarti ya. Belum pernah menggunakan ini. Atau gini aja Teh Atina, kita mulai sajalah. Nanti saya yang ngeset itu yang gampang aja. Oke, kita baik, mulai baik, saja ya. Ya. Baik. Saya share dulu. Ya, sebentar saya ada beberapa yang masih masuk juga. Oke. Oke, mari kita mulai ya Pak ya. Tadi yang seperti sudah Pak Yusef sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan LZW. Sebentar saya ini dulu. Mohon semua memperhatikan ya dengan baik ya, supaya satu kali jalan langsung ngerti gitu. Baik, di LZW ini ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait dengan kompresi dan juga dekompresi. Oke, sebentar nih masih ada yang masuk.
Oke, tadi ini sudah diperlihatkan oleh Pak Yusuf juga terkait dengan algoritmanya, pseudocode-nya. Mungkin karena saya nggak punya 2 layar dan ini saya juga nggak ada masih pakai menggunakan mouse, saya mungkin akan minta bantuan salah satu dari teman-teman untuk membacakan pseudocode-nya. Nanti kita sama-sama melihat dari sisi soalnya gitu. Siapa ya kira-kira yang bisa bantu? Karena saya nggak bisa 2 layar di sini. 2 layar sekaligus nggak bisa ya? Kecil sih Pak, kalau saya masukin 2 layar. Saya coba dulu ya Pak. Oke. Kalau misalkan 2 layar itu enak nggak ya dilihat? Nah, saya aja yang bantu. Oke, baik. Kita mulai kompresi dulu ya. Oke, di sini. Nah, untuk terkait dengan kompresi, kita punya input berupa string. Nah, di sini kita bisa lihat. Saya pointer dulu. Oke. Di sini ada inputannya. A, B, A, BB, A, B, C, AB. Nah, yang mana di sini sesuai dengan yang tadi ada di pseudocode-nya, itu sudah diberikan initial dictionary-nya, yang mana A itu merupakan 1, B itu merupakan 2, dan C itu merupakan 3. Sebentar, Pak. Saya sembari lihat itunya juga. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke pseudocode-nya ya. Tadi kan di awal sudah diinisialisasi terkait dengan kamusnya. Lalu ada yang namanya P, yang mana itu merupakan karakter pertama dalam stream karakter. Dan juga ada C, kalau teman-teman baca di slide-nya ya. Itu adalah karakter berikutnya dari stream karakter. Jadi untuk yang di awal kita akan menggunakan 2 karakter dulu, yaitu karakter A dan karakter B. Yang mana karakter pertama itu, yaitu A, kita inisialisasi sebagai P, dan karakter yang kedua atau B ini kita inisialisasi sebagai C. Masih ada yang masuk. Oke. Di sini nggak ada ininya sih ya, satu-satu gitu. Nah, kalau kita lihat di sini tadi sudah kita masukkan ya, yang P itu adalah A, yang C itu adalah B. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, if string P plus C, if string P plus C itu adalah A plus B, itu terdapat di dalam kamus. Nah, sekarang kita lihat apakah A dan B ini ada di dalam kamus. Belum ada ya, karena baru ada A, B, dan C. Maka P itu adalah gabungan dari P itu adalah gabungan dari P dan C. Nah, sedangkan saat ini kita belum ada A plus B ini di dalam kamus, maka kita akan membuat dictionary baru, yaitu AB dengan indeksnya itu adalah lanjutan dari yang terakhir initial dictionary-nya. Jadi kita masukkan 4 di sini. Cetak indeks print P-nya. Sudah, terus tambahkan string PC ke dalam kamus. Ini sudah tadi ya, yang AB. Maka P sama dengan C. Maka, ya, jadi indeksnya itu outputnya adalah dari yang P ini, 1. Sudah selesai belum ini? Cetak indeks string P, tambahkan string PC ke dalam kamus, dan berikan indeks berikutnya. Oke. Oke, kita harus berhenti dulu. Saya khawatir tidak semuanya paham ini. Cuma Ya, gimana betul. ya caranya ya supaya antara algoritma dengan itu, Teh gimana kalau gini? Ini kan dari PowerPoint ya. Betul, Pak. Nah, si algoritmanya di ini saja, di capture dulu supaya dalam satu layar, ditempel aja dulu di sebelahnya gitu. Oke, sebentar ya. Saya coba capture dulu. Supaya bisa membayangkan ini yang... Bentar Pak, saya harus stop screen dulu, nggak bisa di-capture. Oke, ya. Atau sebentar. Terus saya coba gini lagi deh Pak. Salah.
Saya sudah nulis di samping saya. Nah, kalau kayak gini gimana, Pak? Kelihatan nggak ya? Sebentar. Nah, udah cukup kayak gini. Cukup ya? Tapi saya nggak punya pointer, Pak. Jadi saya blok-blok aja paling ya. Sebentar, nggak punya pointer ya. Iya. Kalau pakai itu lama ya. Gini maksud saya, si algoritma kompresi LZW ini di capture dulu sebagai grafik, kemudian dimasukkan ke dekat output itu gitu. Output kan bisa disimpan di bawah di mana gitu. Di sebelahnya. Untuk sementara aja sambil menjelaskan. Semoga ini terbaca algoritmanya. Semoga ini terbaca ya. Ya asal ada idenya aja sih, karena ini, nah udah lumayan lah si. Oke. Akan diulang lagi atau gimana nih, Pak? Oke, kita tanya dulu ya. Mau diulang lagi nggak? Jadi LZW ini contoh yang paling sederhana supaya paham dulu. Jadi di sini yang akan kita kompres itu abjadnya aja hanya 3 ABC alfabetnya itu. Bukan ASCII misalkannya atau UTF. Jadi di sini kamus dasarnya juga hanya 3 entry-nya. Ada A, B, dan C dengan nomor indeksnya itu A indeksnya 1, B indeksnya 2, C indeksnya 3. Kamus awal kita, initial dictionary kita adalah isinya ABC ini. Nah, jadi di halaman 1 ini kita lihat di step yang pertama ya, di algoritma di sebelah kanan yang kecil, inisialisasi kamus, yaitu dengan 3 kemungkinan saja karena hanya ada 3 alfabet A, B, dan C. Nah, kemudian langkah pertama, nah kita punya 2 register ya, 2 memori sementara yang namanya P dan C di sini. Nah, P itu diisi dengan karakter pertama dalam stream karakter, dalam hal ini stream kita kan AB, BAB, CAB begitu ya. CAB sebetulnya nggak ada E-nya ya. Nah, kemudian yang kedua, kita punya register juga, memori sementara, diisi karakter berikutnya dalam stream karakter. Nah, setelah itu terus saja berputar dia, menggunakan if dan else ini. Nah, kalau langkah kelima ini, if not end of file, go to kedua, jadi diputar lagi ke sini P dan C. Terus aja kayak gitu, berputar di sini. Oke, kita ulang lagi dan siap-siap kalian secara bergantian melanjutkan prosesnya. Kalau yang sudah ngerti pasti bisa melanjutkan. Karena tinggal mengikuti algoritmanya saja. Oke. Silakan diulang saja lagi Teh. Oke, baik, Pak. Oke, jadi sekarang udah ada di sampingnya ya terkait dengan ininya pseudocode-nya. Jadi terkait dengan input kita punya AB, BA, BC, AB dengan initial dictionary-nya itu ada A-nya itu 1, B-nya itu 2, dan C-nya itu 3. Di sini sudah ya, berarti yang tahap pertama sudah ada. Tahap yang kedua, P itu adalah karakter pertama dalam stream karakter. Berarti kita akan ambil karakter pertamanya adalah A. Oke. Yang selanjutnya, langkah selanjutnya adalah yang C, merupakan karakter berikutnya dalam stream karakter. Berarti karakter selanjutnya adalah yang B ini. Jadi kita sudah punya P dan juga sudah punya C. Nah, langkah selanjutnya, if string P dan C, P plus C, berarti di sini A plus B atau AB terdapat dalam kamus. Kita cek apakah A dan B sudah di dalam kamus.
belum ada ya, karena di sini kamus kita baru punya A, B, dan C, belum ada A, B. Gitu. Maka kita akan masuknya ke else, cetak string indeks string P. Berarti dia masuknya ke dalam outputnya. Outputnya itu adalah string P. Berarti P itu adalah A, kalau di dalam dictionary itu A itu adalah 1, maka kita tulis di sini 1. Selanjutnya, tambah string PC ke dalam kamus dan berikan indeks berikutnya. Nah, karena tadi kita yang PC ini belum ada di dalam dictionary, atau yang AB, kita buat dictionary baru dengan nama AB, dan indeksnya itu adalah lanjutan dari initial dictionary. Nah, di sini kita tulis indeksnya 4. Lalu C menjadi P. C-nya itu adalah B tadi kan ya. Nah, dia menjadi pointer selanjutnya. Makanya dia jadi pointer selanjutnya. Oke, saya lanjut ya. Balik lagi, P itu adalah karakter stream utama. Berarti sekarang karakter stream utamanya adalah B. Sini B. C adalah karakter berikutnya dalam string karakter. Maka karakter selanjutnya adalah A. Makanya di sini adalah A. Nah, jika string P plus C terdapat dalam kamus, nah kita cek apakah string BA ini sudah dalam kamus atau belum. Ternyata belum ada ya, karena kita baru punya A, B, C, sama AB. Maka kita buat dictionary baru dengan A plus B. P plus C, atau di sini kita tulisnya BA. Dengan indeksnya itu adalah 5, yaitu lanjutan dari yang sebelumnya ya. Outputnya siapa? Outputnya adalah P. P itu kalau di dictionary adalah 2. Gitu. Gampang ya, kalau sampai sini sudah gampang diikutin ya. Satu kali Oke, lagi mungkin aja, Teh. lanjut. Sekali lagi aja. Ya, karena ini ada kasus di mana di kamus Ada yang sudah ada. Sudah ada ya. Oke, baik. Nah, lanjut. Sekarang P itu siapa? P itu adalah yang tadi yang C terakhir. Nah, berarti si A yang di sini itu menjadi pointernya. Ya, yang ini A-nya. Nah, sekarang C-nya itu siapa karakter berikutnya? Karakter berikutnya adalah B. Ya, sudah ya. Nah, terus di tahapan selanjutnya, if string PC terdapat dalam kamus. Nah, sekarang kan A dan B sudah ada di dalam kamus nih. Yang ini kan ya, sudah ada di dalam kamus. Maka kita masukkan inisialisasi si PC-nya ini, yaitu adalah AB, itu adalah sebagai P. Maka A plus B ini menjadi AB gitu. Jadi ini tidak ada yang dimasukkan di dalam dictionary ataupun outputnya nggak ada. Nah, kita udah punya nih sekarang P yang baru atau pointer yang baru. Dia sudah diinisialisasi sebagai P, karakter utama, maka dia akan pindah ke mengambil karakter berikutnya di dalam stream karakter, yaitu adalah B di sini. Nah, makanya dia masuk dalam C. Nah, sekarang kita cek AB plus B itu sudah ada belum ya di dalam dictionary. Kita cek A, B, C, AB, sama BA sudah ada, tapi ABB belum ada. Makanya kita buat di dalam dictionary baru dengan stringnya ABB, lalu dictionary-nya kita increment, jadinya ke-6, indeks ke-6. Dengan outputnya adalah P. Seperti kita lihat ini, P itu kan AB. AB itu indeksnya berapa? Indeksnya 4. Makanya kita tulis di sini outputnya 4. Gitu. Mudah ya, ini mudah dipahami ya. Sepertinya tinggal kita coba nih. Iya. Kita lanjutkan Ini ya. selanjutnya. Baik, Pak. Nah, mungkin siapa yang bisa melanjutkan? Saya akan pilih dulu yang melanjutkan. Di sini kebetulan yang paling ada di bawah di saya adalah Muhammad Faik Dia Ulhaq. Halo Muhammad Faik Dia Ulhaq. Halo. Dipanggilnya apa nih? Faik atau Dia? Waduh.
Kok nggak ada ya? Tes. Halo, Pak. Oke, Tes. baik. Sudah pahamkah? Masih mencoba memahami, Pak. Oke, kalau mencoba, mari kita coba lanjutkan. Baik ya, di sini ada Oke. Teh Atina yang akan membantu kalau bingung. Oke, Jadi, sekarang silakan. Baik, sekarang kita ada di posisi mana Teh di algoritma? Di langkah sekarang 2 ya? Iya, sekarang masuk lagi ke langkah 2. Berarti P-nya itu apa ya? Karena kan Baik, silakan. sebelumnya P-nya dari C yang sebelumnya berarti. ya betul, berarti dari C yang sebelumnya. Berarti P itu adalah B, lalu C-nya itu adalah karakter berikutnya dari stream yang terakhir tadi. Berarti C-nya itu adalah A berarti. A-nya yang ini ya, berarti ya. Ya, Berarti tadi kita tulis di sini A. Nah, sekarang apakah P plus C itu sudah ada di dalam kamus? P plus C Atau ada ini, B tambah BA sudah di dalam kamus? sudah di atas. Sudah ya. Yang mana? Yang ini ya? Ya, Nah, oke, berarti dia sudah ada. Kalau sudah ada, berarti masuknya ke sini ya, iya. algoritmanya. Berarti sekarang BA itu adalah P. Oke, lanjut. Oke, sekarang P-nya itu adalah BA. Nah, habis Ini itu, diisi ya, si memori ya, P ini, si register P ini diisi dengan BA barusan ya, konkatenasi P dan C. Ya, oke, dilanjutkan. baik. Nah, lanjut. C-nya berarti siapa? C-nya berarti yang selanjutnya lagi berarti B. Berarti B yang ini ya. Ya, Oke, sekarang dicek apakah BA plus B itu sudah ada apa belum di kamus. belum, masih baru. Baru ya, berarti Ini kita buat baru, string baru, BAB dengan indeksnya 7. Ya, betul ya? 7 itu dari increment dari yang indeks sebelumnya. Ya, sebelumnya Oke. 6. 6 ya, lanjut ke 7. Nah, sekarang outputnya berapa? Outputnya berarti 5 ini berarti ya. 5 dari mana 5? 5 karena ini karena 5 itu karena outputnya itu diambil dari yang P. P itu kan BA. BA itu indeksnya 5. oh iya beda PA indeksnya 5. Oh Ya, iya, makanya paham. di sini dia ditulisnya 5 gitu. Oke. Oke, sekali lagi berarti. Lanjut. Berarti P-nya sekarang berapa? P-nya sekarang apa? P-nya ngambil dari C sebelumnya lagi berarti B. P-nya itu dari C ya, berarti dari sini ya. C-nya kan B. Ya. Sekarang dia udah berubah jadi P, dia jadi pointer. Sekarang ambil ke langkah karakter berikutnya. Karakter berikutnya C. C, berarti yang ini ya. Yang ini C. Oke, apakah B dan C sudah ada di dalam kamus? Belum, berarti bikin Belum baru. ada. Maka kalau belum ada, Bikin baru terus bikin baru. indeksnya berarti setelah 7 berarti 8. 8. Oke, terus outputnya? Outputnya itu B itu yang kedua di P. Jadi Di sini ya? 2. 2. Ya. Oke, sip. Mantap. Oke. Mungkin udah ada yang mau ditanya nggak? Tinggal Sekarang latihan ya, sudah tahu ya caranya ya. Ya, siap Pak. Oke, Udah kita lebih ganti. paham. Yang berikutnya yang ada di saya adalah Canisius Sosrodimardito. Dilanjutkan. Ya, Pak. Silakan Baik, Pak. Canisius dilanjutkan, dibantu Teh Atina. Oke. Ya, oke, Canisius. Sekarang P-nya siapa sekarang P-nya? P-nya dari C yang sebelumnya itu C. C ya, berarti di sini ya. Ya. Oke. Terus karakter selanjutnya?
Ke atas selanjutnya, kalau dari stream karakternya A berarti. Yang karakternya A. Oke, berarti di sini ya. Ya. Oke, apakah P plus C sudah ada di dalam kamus? Belum. Belum, CA belum ada dalam kamus. belum ada. Jadi harus ngapain? Harus ditambahin baru di kamus. Oke, berarti kita buat CA ya di sini dengan indeksnya. Indeksnya lanjut dari yang sebelumnya berarti 9. Sebelumnya berarti 9. Terus outputnya gimana outputnya? Outputnya sesuai dari indeks P-nya. Kebetulan dia C, jadi Indeksnya. masukinnya 3. Oke, ya, oke, sip. Oke, satu lagi mungkin ini. Lanjutin P-nya gimana ini? P-nya dari C sebelumnya berarti A. A, oke. Terus karena C-nya juga B, Karakter selanjutnya itu adalah B ya. tapi PC-nya Oke. udah ada di kamus. Sudah ada ya. Jadi kalau Sudah. sudah ada gimana? Dia lanjut Lanjut ya ke dengan sini ya. Jadinya AB ya. Ya, P-nya kombinasi Oke. PC sebelumnya. AB selanjutnya karakter C-nya apa? Nah, C-nya udah nggak ada, udah end of file. Berarti end of ya. Nah, tinggal Ya. ngeluarin outputnya. Outputnya ini 4 dari mana? Dari indeks AB. Indeks AB yang ini ya. Hmm. Oke, maka coba maka hasil dari LZW-nya gimana kalau berdasarkan output? Hasilnya berarti A. Kita lihatnya dari sisi output. Dari Ya. output sini. Dari sini. Berarti hasilnya adalah 1, Berarti 1, 2, 4, 4, 5, 2, 3, 4. dan 4. Oke. Nah, itu outputnya. 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4. Jadi untuk yang Oke. kompresi kayak gitu. Jadi LZW itu semudah itu. Yang menciptakannya jenius luar biasa ya. Ketika sudah tercipta kayak gini, kita memahaminya dalam beberapa menit bisa, tetapi sebelum ada dan kemudian mereka menciptakan ini kan ini sangat jenius ya. Sampai sekarang tidak ada lagi kasarnya ya yang signifikan yang bisa mengalahkan popularitas dari kompresi seperti ini karena hasilnya sangat efisien. Mungkin kalau di sini tidak terlalu terlihat efisiensinya ya, karena asalnya berapa di sini 1, 2, AB, AB, BAB, CAB. Nah, ada berapa karakter itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outputnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dari 10 jadi 7. Tapi dari hal yang sekecil ini sudah terlihat ada kompresinya. Apalagi ketika besar ya. Makanya kita kompresi dengan zip. Itu kan basisnya dari sini. Termasuk juga RAR yang lebih modern. Ya, benar-benar bisa menghilangkan, bisa membuat apa namanya ya, perulangan itu jadi hampir hilang sama sekali ya, sehingga entropinya jadi maksimal gitu ya, jadi random banget karena ketika ada redundancy itu bisa hilang gitu, hampir habis dengan kompresi ini. Kompresi adalah membuat si entropinya itu menjadi kacau banget gitu ya, sehingga tidak ada lagi pola-pola yang bisa dihemat. Oke, ada yang ditanyakan dulu gak? Dengan 2 contoh oleh 2 orang, Kanisius sama tadi Faik ya, sudah dilanjutkan dan itu sudah menjadi bukti pemahaman sebenarnya. Baik, Teh Atina mungkin kalau tidak ada yang bertanya, artinya semuanya sudah ngerti. Kalau begitu, ada soal yang baru ya? Ada Pak. Encoding? Sebentar saya coba dulu ya. Kompresi dulu aja kali ya Pak ya. Gitu. Ya, kompresi saja lagi. Nanti dekompresinya setelah kompresinya paham. Nah, siap-siap sekarang akan random nih. Nanti di slide-nya masukkan saja lagi gambar inset yang tadi ya, yang capture-an. Okay. Ya, Pak.
untuk contekan. Sebentar, saya mau duplikat dulu. Ya, silakan Pandu. Saya kan ini ya, nanya siapa yang akan bertanya. Silakan. Ini Pak, kan mau bertanya soal yang komparasi LSW. Tadi kan ada initial dictionary-nya itu. Ya. Kalau initial dictionary-nya itu tadi kan A, B, C itu A1, B2, C3. Nah, itu A1, B2 gitunya tuh dibuat karena A, B, C itu secara alfabetis urutannya A, B, C, atau karena dalam stream karakter itu yang muncul A, terus B, terus C? Di praktiknya, initial dictionary itu biasanya mengikuti misalkan ASCII, kayak gitu. Tapi kalau kita memulai dengan contoh, jadi menggunakan dictionary yang sudah standar. Gitu Pandu. Kalau untuk contohan, kita menggunakan dictionary-nya ASCII udah kebanyakan kan, jadi kompleks. Oh, berarti kalau misalnya nanti ada input B, A, C, initial dictionary-nya tetap A1, B2, C3 gitu ya, Pak? Ya, ini untuk contoh saja supaya sederhana. Tapi kalau algoritma yang sesungguhnya, dictionary-nya menggunakan yang sudah standar, terstandarisasi yang berisi segala kemungkinan karakter yang ada. Gitu, Pandu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, jadi misalkan starting point-nya bisa jadi kalau ASCII misalkan ya yang 127 dari 0 sampai 127. Nah, si online atau on the fly dictionary-nya itu mulai 128, 129 seperti itu. Nanti saya akan menjadi tugas tambahan supaya kalian melihat algoritma yang sesungguhnya, initial dictionary-nya pakai apa mereka, supaya semuanya tahu. Gitu ya, Pandu ya? Baik, Pak. Jadi intinya adalah initial dictionary menggunakan entry yang standar, atau kalau entry-nya tidak standar berarti ya initial dictionary-nya memang pada saat mau di encoding harus dimasukkan ke dalam filenya supaya tahu. Tapi itu kan jadi repot ya. Mendingan menggunakan standar karena di mana-mana ada. Mudah-mudahan jelas, Pandu. Kita akan lanjutkan ya. Jelas, Pak. Oke, silakan Teh Atina, ada contoh yang baru biar dimulai. Latihan soal aja kali ya, Pak ya. Ya. Nah, yang ini. nanti sudah disimpan jawabannya supaya nanti pada saat salah bisa kelihatan. Oke, untuk latihan soalnya, di sini kita punya input I, T, E, T, E, B, E, B, E. Dengan initial dictionary-nya itu A itu sama dengan 1, sampai Z itu sama dengan 26. Dengan ini ada sedikit bantuan, B itu 2, E 5, I 9, T 20. Ini kita akan manggil lagi aja kali ya, Pak ya? Kita manggil secara random sekarang yang nomornya 45 sesuai jam. Siapa nih 45 digit Halo, Pak. terakhirnya? Saya Pak Ari. Oh, Ari beruntung. Ya, monggo silakan dimulai Ari. Satu Ya, baris berarti- saja Ari, setelah itu yang lain bersiap-siap ya. Iya, Pak. Oke. Berarti yang P-nya yang pertama itu iya Teh berarti. Iya betul. Yang I, Z. Udah saya maaf nih, cuma pakai mouse. I Teh. Jelek banget. Itu Oh, itu T. Bentar, saya pakai mouse soalnya agak susah. oh iya Teh, nggak apa-apa. Baru terasa bahwa ini harus pakai tablet ya. Iya Pak, betul. Nih I, terus C-nya itu adalah T. T. Oke. Terus abis itu selanjutnya gimana nih? Kalau yang berarti kan karena itu bakal dijadiin dictionary baru kan berarti. Jadiin karena nggak ada IT. Oke, I plus IT itu belum ada ya di dalam dictionary ya? Iya benar. Maka jadi IT. di sini ya IT-nya ya?
Iya benar, IT. Oke, terus Nah, terus indeksnya berarti 27. 27 dari, kenapa 27? Karena kan tadi yang terakhir tuh Z26 ya. Oke, nah lanjut ke Indeksnya outputnya. berarti yang I 9. I-nya itu 9. Oke. Iya. Oke, Oke. sip. Nuhun teh. Nuhun Pak. Ya, Ya, sudah bisa ya? Oke, dilanjutkan nomor 46. Digit terakhirnya. Siapa 46? Yang merasa NIM 46, ngaku. Kok nggak ada ya? Di sini 45 langsung 47 nih. 46 siapa? Nggak ada yang NIM 46. Kalau gitu 48 deh. Siapa yang NIM 48? Kok nggak ada juga ya? Berarti kalau gitu 50. Kevin. Hadir, Pak. Yang tadi 2 orang pada kemana ya? Atau memang bukan peserta kelas? harusnya Kalian peserta kenal? kelas sih, Pak. Kalian kenal nggak? Karena di participants juga nggak ada. Yang 46 sama 48 ini. Ya sudahlah. Kevin silakan dilanjutkan. Oke. Kevin, untuk kita lanjut ya berarti ya, kan ke tahap yang kedua, itu berarti P-nya itu siapa ini? Jadi C yang sebelumnya jadi T. Ini ya, berarti dari sini ya. Oke, berarti di sini T, lalu C-nya Karakter selanjutnya jadi E. tadi udah ya, berarti jadi E sekarang. Oke. Nah, tahapan selanjutnya itu apa? Untuk outputnya Apakah kan 20, lalu T tambah E, P tambah C-nya kan jadi TE, dan TE itu belum ada di dalam dictionary, jadi membuat indeks baru, indeks 28 berarti dengan stringnya TE. dengan stringnya TE. TE, terus outputnya Ya 20. dari sini ya, T-nya Ya, 20 jadi ya. T-nya 20. Ya. Oke. Oke, mungkin satu lagi kali ya. Dilanjut. Nah, untuk tahapan selanjutnya berarti P-nya itu siapa? Jadi E. Dari sini ya, berarti. E. Terus C-nya? C-nya jadi T sekarang, karakter selanjutnya. Yang ini ya, karakter selanjutnya jadi T. Nah, tahapan selanjutnya adalah apakah PC ada di dalam kamus? Belum ada, soalnya TE sama Belum ada ET ya. beda. Oke, berarti di sini kita buat kamus baru ya? Iya, string ET dengan indeks 29. Oke, dengan indeks 29. Outputnya? 5 dari Outputnya E. 5 ya, dari dictionary. Oke. Mungkin bisa panggil salah satu temannya. Ini siapa tadi ya? Di sini nggak kelihatan. Saya yang manggil aja lah. Oh, biar Bapak gampang. aja yang manggil. Boleh, boleh. Ya. Kalau begitu saya akan manggil Jason. Jason. Ya, silakan dilanjut Jason. Dilanjut. Oh ya, untuk P yang selanjutnya itu T dari C yang sebelumnya. Dari sini ya. Aduh. Nah, iya. Ini T. Terus C-nya? C-nya E. C-nya itu dari sini ya. E. Iya. Oke. Apakah TE sudah ada? Sudah ada di dalam kamus TE-nya. Oke, jadi harus Jadi diapain kalau sudah ada? disimpan ke dalam P selanjutnya. P selanjutnya berarti di sini ya, P selanjutnya ya. Iya. Oke, TE. Nah, sekarang TE sudah P itu sudah ada, sudah diisi P, terus C-nya gimana? C-nya jadi B sekarang. Dari sini ya. Lanjut ya. Ya. Oke. Apakah TEB sudah ada di Oh, dalam belum kamus? ada. Jadi harus ditambahkan. Harus dalam ditambahkan di dalam ini ya, dictionary. Iya, stringnya TEB. TEB, indeksnya 30. Indeksnya 30. Outputnya Outputnya
28 dari indeks TE. Dari sini ya? Iya. Oke. Mungkin satu kali lagi. Satu Oh, ini ya. lagi. Sekarang P-nya siapa? Sekarang P-nya B dari C yang sebelumnya. Dari C yang sebelumnya. Oke, sini B. Lanjut. Untuk C-nya jadi E. Dari sini. Oke. Apakah BE sudah ada di dalam kamus? BE belum ada, jadi ditambahkan dalam kamus. Jadi kita buat kamus baru ya. BE Ya. dengan indeks 31. 31, lalu outputnya? Outputnya 2 dari indeks B. Outputnya 2. Oke, siap. Oke, saya kira sudah cukup. Kita akan kasih ya soal. Jadi kita bikin kuis assignment saja Teh, biar semua gitu. mengerjakan masing-masing ya. Nah, kita harus benar-benar ngasih yang baru nih soalnya, karena kalau yang di sini udah ada jawabannya semuanya kan? sudah ada Pak. Nah, nanti bisa dengan mudah, terlalu mudah nyontek. Kalau begitu, mari kita buat soalnya adalah begini. ITB. Tulis ya, saya akan tulis. Silahkan encode stream karakter berikut ini. ITB. Nah, kayak gitu. Silakan dibuat terserah kalian ya, mau pakai tulis tangan, nanti difoto jadi JPEG. Kemudian JPEG-nya dijadikan jawaban ya. Saya minta hanya JPEG ya, kali ini enggak PDF. Jadi JPEG-nya nanti di-insert di sana di editor tugasnya. Dan saya tidak minta PDF, yang nanti upload PDF harus nyanyi, pokoknya ada hukumannya lah karena tidak cermat. Jadi kerjakan dan unggah sebagai JPEG, sebagai gambar deh, gambar di editor. Jadi biasanya JPEG atau PNG bisa itu. Bukan sebagai PDF kali ini. Oke. Ah, ini soalnya udah ditulis berarti ya Teh ya? Ya Pak. ITB. Oke. Atau biar nggak terlalu panjang ITB aja Teh. Supaya cepat aja asal menunjukkan kepahaman aja. ITB sini ya. Sini. Nah, seperti itu aja. ITB. Cukuplah. Nah, silahkan dikerjakan. Nah, sekarang kita akan bikin presensinya yang menjawab soal ini Teh. Di kuis aja gitu. Coba. Kita buat sebentar Pak. Ya, untuk share screen aja, pakai aja share screen. Silakan. Ada yang paham, ada yang mau nanya dulu supaya jelas? Saya akan tanya, misalkan secara random di sini Nicholas Darmawan, paham nggak tugasnya? Nicholas? Halo Pak. Nicholas. Ya, paham kan tugasnya? Iya Pak, ITB kan Pak. Jadi 2 kali kan? ITB bisa ditulis di kertas, nanti difoto, ataupun menggunakan tadi di Kopas, kemudian Anda isi di Word atau di PowerPoint gitu ya. Dan setelah itu capture jadi gambar, nantinya masukkan ke sebagai jawaban. Iya Pak, jadi yang penting difoto kan Pak? Mau difoto boleh, screen capture boleh, kalau yang nulisnya mau di Word. Kan bisa aja pakai tabel langsung kan, daripada nyoret-nyoret. Ya Pak, siap Pak. Boleh lah, silakan. Oke, Teh Atina, mari share screen untuk kita set presensinya berbasis tugas. Berarti bikin dulu tugasnya ya.
Kalau untuk upload sih pakai assignment ya, Pak. Oke. Ini forum diskusi saya hapus aja. Bukan tugas ini sebetulnya kuis ya. Kuis aja ya. Ya, untuk ngecek kefahaman aja. Kuis kompresi LZW. Ini Ya. berakhirnya kapan, Pak? Berakhirnya ya sebenarnya ya 10 menit saja, tetapi kasihlah 30 menit gitu. Jadi jam 10.30. 30. Ya, supaya cukup waktunya. Padahal kita harus belajar di coding lagi ya. Ya, semoga bisa cepat lah diselesaikan. Maaf Pak, mau bertanya lagi Pak. Itu di Ya. kuisnya kayak ITB 3 kali Pak. Jadi yang benar 2 atau 3 Oh ya iya Pak? ya, maaf. Saya Oke, masih pakai yang Tina. lama. Iya, Sip, 2 aja terima berarti kasih ITB. ya. Tadi memorinya masih yang 2. Masih yang 3. Oke, di kelasnya Pak Zaki. Udah otomatis itu all class apa ya? Coba lihat. Enggak, Pak. Harus tetap satu-satu masukinnya. Oh gitu ya. Iya, makanya kemarin sempat saya salah setting. Oh iya, nggak apa-apa karena ini bukan kelas paralel sih di settingnya sepertinya ya. Atau ada sebetulnya kelas induknya. Nah, kalau saya upload di kelas induk itu kayaknya nggak langsung nyebar ke kelas itunya sih, Pak. Oh gitu ya. 0102. Jadi kayak harus di get modul apa? Kayak get all modul itu loh, Pak, yang awal setting. Tapi kan nanti jadinya bertumpuk. Jadi makanya saya masukinnya manual satu-satu. Oke. Oke, sudah saya buat di modul 6 di masing-masing kelas. Jadi sudah ada ya tugasnya udah muncul di mahasiswa. Harusnya sih sudah. Oke, mari kita cek dulu di wakil ketua kelas di Nadia dan di Naida. Nadia dulu bisa share screen sebentar. Ingin lihat Sebentar, tugasnya Pak. muncul nggak? Bentar, saya coba share screen ya, Pak. Mohon maaf diganggu dulu ya sebentar ya. Ingin lihat saja. Belum sih, Pak. Oh, udah ini, Pak, di bawah. Oke, berarti tinggal mengisi di sini, nanti gambarnya di insert situ ya. Ya, siap, Pak. Oke,
Naida sama juga kayak gini, sudah ada? Iya Pak, udah aman. Sip. Oke, silakan melanjutkan dulu kalau begitu. Kita akan, Teh Atina, kita ngeset presensinya berdasarkan ini saja ya, yang menjawab. Oh, oke. Ya, nanti pastikan submit ya tugasnya ya, supaya presensinya aktif. Pak izin. Pak izin tanya. Upload. Ya. Silakan, yang duluan dulu, yang perempuan dulu. Nama siapa? Pak, saya Graciela. Ya. Saya mau nanya, pas mau submit harus require upload file. Oh, gitu ya. Teh Atina masih Oke, sebentar. checklist. Saya coba ini dulu ya, edit dulu sebentar. Oke. Akan tadi kecentang dulu ya. Kalaupun ternyata nggak bisa berubah, Teh Atina enggak apa-apa lah. Mungkin upload saja juga, sekalian uji coba yang JPG-nya atau PNG-nya. Oh, jadi upload iya, masukin di teksnya juga iya gitu. Ya, sekalian nyoba fitur ini karena kan baru direvisi. Oke, sebentar saya coba ini lagi cek lagi. Udah aja, jadi biar sajalah ada request itu. Jadi kalian upload saja, nyoba JPEG atau PNG bisa nggak ya? Kalau enggak berarti ya PDF lah, terpaksa supaya bisa disubmit. Itu Graciela ya? Iya Pak. Dan semua seharusnya sekarang itu, kalau JPEG sama itu memang tidak dibolehkan diunggah di situ ya. Gimana Pak? Ya, silahkan mana sajalah yang sudah berjalan. Soalnya sambil ngecek Edunext juga sih ini. Gimana? Boleh Teh? Kalau sudah tanggung dicentang, biarkan saja dicentang. Ya, sudah saya ini sih Pak. Masih file is required juga. Nah, gitu sajalah. Justru saya ingin nyoba kalau dikasih PNG atau JPG filenya mau nggak gitu. Sambil ngecek aja, nguji. Jika sudah ada yang submit, Pak. Wih, cepat sekali, luar biasa ya. Coba kita pantau Teh ininya yang kelas genap ya, dipantau share screen. Yang sudah mengunggah, saya memantau di kelas ganjil. Ini kelas 01. Kelas 02. 01 juga. 02.
Ya, yang sudah, Muhammad Farhan sudah submit ya, Alexander sudah, Muhammad Ashrofi sudah, Indira sudah, Rahmat sudah, Graciela juga sudah, Muhammad Hanif Nasution sudah unggah tapi masih galau, belum dikirim ya. Muhammad Hanif, monitor Muhammad Hanif. Pak, izin bertanya Pak, Ya. untuk file itu di attach JPG apa ditaruh di kolom chatnya ya Pak? Di Coba aja lah. kolom email ya? Coba aja. Oh, coba Coba aja. semuanya mana yang mau. Oke Pak, makasih. Ya, saya ingin sekalian nyoba fitur EduNext ini. Anastasia, monitor. Iya Pak. Oke, masih proses ya. Sudah file sudah terunggah, tetapi belum difinalkan, belum dikirim ya. Betul Pak. Oke, baik. Justin. Ini bacanya Justin atau Justin? Justin, Pak. Justin ya. Justin barusan udah submit kan? Sudah, Pak. Oke, saya cek aja deh. Justin ini oke, jadi JPEG di-insert di editor dan juga diunggah ya? Iya, betul, Pak. Tidak ada pesan error dan apa-apa ketika mengunggah attachment JPEG? Enggak kok, Pak, lancar aja. Baik, jadi sekarang JPEG sudah diizinkan. Nanti mohon ada yang nyoba PNG ya, file yang di-attach-nya. Di-insert maupun di-attach pakai PNG ingin coba. Justin, terima kasih ya. Kemudian, nah ini kan masih banyak yang belum nih. Jadi bagi yang belum, mohon coba pakai PNG. Dimas, misalkan Dimas, coba pakai PNG ya Dimas ya. Udah bisa Pak pakai PNG Pak? Oh, insert sama upload bisa ya? Bisa Pak. Oh, oke. Berarti sudah sebelumnya kan nggak bisa ya, sebelumnya error, terus saya minta ke tim dev-nya untuk mengunggah, dan ternyata sekarang bisa dan lebih mudah. Oke. Oh, sebentar, tapi saya cek kalau Dimas mengunggahnya PDF soalnya. PDF. Yang lain coba unggahnya PNG. Ya, kalau Dimas PDF ya. Yang belum coba unggahnya PNG. Oke, saya akan cek lagi. Sedikit saran sih Pak, untuk mengunggahnya kalau bisa di yang kolom itunya, teksnya itu, text box-nya. Jadi supaya nanti bisa munculnya langsung gambarnya gitu. Ya, betul. Memang kita minta dua-duanya ini. Karena masih ada beberapa lebih ke deskripsinya, tapi abis itu baru attachment gitu Pak. Oh, oke. Ya, diunggahnya di sana ya. Jadi nanti kita akan secara eksplisit di perintahnya supaya lebih jelas, di-insert di editornya gitu ya. Untuk yang berikutnya teh. Jadi si Siap, Pak. Require file itu tidak perlu. Baik. Ya, pada prinsipnya sih kita ingin memastikan bahwa semuanya bisa, dan kita akan segera mencoba yang decodingnya. Ada yang kesulitan nggak? Ada yang masih belum paham? Semoga, tapi ini memang harus kita tunggu sampai semuanya selesai nih. Nanti ketinggalan. Halo Pak. Ya. Izin bertanya, tadi kayaknya saya sedikit lost pas bagian akhir-akhirnya Pak. Itu kan kayak, kalau udah sama, terus P sama T, kayak P sama C itu kayak tadi kayaknya agak salah. Kalau saya kayaknya agak salah di sama
salah deh saya kerjainnya. Jadi kayak di bagian akhiran tuh karena sama, jadi saya nggak ini. Sebentar. Alexander Ludwig ya, saya akan request revision. Nah, nomor berapa Alexander Ludwig ini? Apa? Nomor NIM-nya? Oh, kayak saya 033. 033. Oke. Karena udah submit ya. Iya, benar. Nah, saya akan revision request. Oke, cek Alexander. Sudah saya kembalikan itu. Oke, Pak. Jadi bisa unggah lagi. Oke, Pak. Stok perbaiki ya. Iya, Pak. Oke. Oke, ada yang merasa mau revisi lagi nggak? Permisi, Pak. Saya Siapa Pak, nama? saya lupa tadi ada IOFV Pak, jadi saya kurang tambahin yang output 5-nya itu Pak. Tapi udah ditambah. Sebentar, siapa ini nama? Nicholas Pak. Oke, Nicholas. Tapi K2 saya Pak. Oh, Teh Atina Oke. tolong di itu, Oke. di request change. Oke, Saya Revision sudah. request. Saya Silakan. bikin request, Pak. Tadi ada yang ketinggalan, Pak. Siapa ini nama? Albertus, Pak. 66 K2, Pak. Albertus, Teh Atina. Kelas Oke, genap. sebentar. Request for revision. Makasih, Pak. Oke. Ya, jadi ini sekalian biar yang merasa keliru ada perbaikan. Jadi belajar dari kesalahan. Siapa lagi yang request? Kak. Nomor 12 juga, Pak. Albertus ya Oh, tadi ya. satu Maaf. persatu. Tulis aja, tulis. Iya. NIM Sebentar. berapa NIM sama kelasnya yang juga. request for change? Oke, Albertus sudah Oke, ya. bagi tugas. Waduh, banyak juga. Ya, banyak juga ternyata harus dibagi-bagi nih. 12, 15, saya 15, 41. Nah, ya, yang 15 sama 41. 15. Bisa searching. 15 Elizabeth ya? Nggak bisa. Andrea. Oke, yang NIM 34 ini saya review ini ya. Sudah. Yang NIM 34 terus 96. Oke. Yang Warren juga Elizabeth? sudah. Elizabeth request for revision enggak? Enggak, Pak. Ops, sebentar. Nomor 15, nomor 41. Nomor 15, Muhammad Farhan ya? Farhan, halo? Ya, Pak, benar, Pak. Oke, saya kasih. Nah, Farhan, silahkan diunggah. Kemudian 41. Siapa 41? Ega ya? Iya, Pak. Request ya? Iya, Pak. NIM 26 juga ya. Ini sudah saya. Oke. NIM 34 tadi sudah. 47, Sudah semua. 21, 43. Ini David juga mau ini. NIM 12. Oh ya, mau, Kak. Mau, Kak. Oh, sebentar ya. 47, silakan. Oke. Sudah saya ACC. Kemudian 41,
Ega ya, ada Ega? Ega request? Iya, Pak. Kalau Ega belum submit sebenarnya, jadi masih bisa mendelete. Oh, ini ada komentar, Pak, tidak bisa upload format PNG katanya. Oh gitu ya. Ya NIM sudah. 92 Dimas. Oh Dimas ya. Terima kasih Dimas. Jadi di informasinya nanti hanya JPEG aja berarti. Tapi memang nanti sih serba salah. Sebenarnya yang PNG sama itu inginnya hanya di editor aja sih. Oh, ternyata ada Pak yang bisa kok Pak. Pakai PNG. Oh bisa. Dimas dicoba lagi Dimas. Mungkin koneksinya kali. Coba lagi ya. Teh maaf, aku boleh minta buat resubmit juga nggak ya? NIM-nya 027. Oh, 27 ke Pak Yusuf, Pak. Punten. Oh ya. Siapa nama? Stella Ribli, Pak. Stella. Terima kasih ya, 027 Pak. ya. Siap. Ya, karena nggak kelihatan ya di sininya ya. Kita memperbaiki supaya lebih baik. Oke. Sudah ya Stella ya, saya akan cek dulu yang lain. Oke, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Saya cek dulu. Oh, Dimas sudah bisa ya, oke. Saya coba cek juga. Bentar. 41, kemudian 41 itu Ega ya? Ega monitor? Iya, Pak. Sudah bisa? Iya, Pak. Tadi belum submit ya? Iya, Pak. Oke, kalau belum submit itulah ada fitur belum submit baru. Tadi baru apa? Saya ingin lihat. Boleh share screen Ega biar saya juga tahu dari sisi studentnya. Ini ya. Iya, Pak. Oke, posisinya baru apa? Unggah saja belum disubmit. Udah sih, Pak. Oh, sekarang sudah ya? Iya. Oh, baiklah. Kalau begitu terima kasih ya Ega ya. Iya, Pak. Makasih juga, Pak. Submit dulu. Saya cek dulu. Ardana, monitor Ardana. Halo, Ardana. Tidak. Muhammad Faik Dia Ulhak ada nggak? Nah, Stella. Iya, Pak. Oh, sedang proses ya? Ya, betul, Pak. Faik juga ada, Pak. Lagi proses, Pak. Siapa ini ya? Barusan nyaut? Faik, Pak. Tadi di... Oh, Ya. oke. Ini ada 2 orang lagi, NIM 86 sama 76. Apakah mau ini juga ya? Mau mengajukan revisi juga? Oke, 86. Oke, ya. Andu sama Rifandi perlu revisi? Saya masih perlu, tapi belum tahu cara ngerevisi. Oh, oke. Saya kasih ini ya. Sama Rifandi 21 dan 47. Saya cek dulu. NIM 21. Saya Rifandi. udah revisi, Pak, kalau saya. Siapa yang udah? Oh, Pandu. Oke, Rifandi kalau begitu. Nih, Rifandi. Cek. Status Anda sekarang udah bisa unggah lagi. Dicek dulu ya, Pak. Mau lama Ya, saya juga. nulis komentar biar cepet ya. Komentarnya lewat. Iya, sudah bisa ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Fadli masih perlu sama kan? Saya masih perlu, Pak. Oke. Yahya juga, Saya juga yang sudah. yang dikerjakan. Siap. Oke.
Duh, ternyata banyak nih. Gini aja, karena takut habis waktu gara-gara ini. Sementara kita harus belajar decoding dulu. Gini saja, mungkin kita bikin aja assignment baru aja ya. Nanti biar semuanya mengunggah dengan rapi gitu. Karena kebanyakan yang harus direvisi, habis waktunya. Atau gini, kalian siapkan dulu saja. Toh sudah ngerti ujungnya, itu sih yang paling penting ya, bahwa kalian sudah bisa. Nah sekarang kita akan belajar decoding dulu. Saya akan sambil kalian dibimbing oleh Teh Atina akan request for change, request for revision ini. Kalau di Teh Atina udah semua? Sebentar Pak, saya cek dulu. Kelas 02. Ini ada NIM 38 Iwayan belum submit. Sisanya kayaknya yang tadi minta resubmit ya. Ada NIM 108 Nadila. Ya 2 orang itu Pak yang belum submit. Sama ada Yahya dan juga siapa tadi? Satu lagi Maulana barusan kan minta change request. Sip lah. Kalau begitu mari kita lanjutkan dulu dengan decoding. Saya akan mengubah-ubah ini sambil paralel ya. Oke, kita lanjut. Karena kalau resubmit lagi kasihan juga yang udah bagus. Jadi harus bekerja. Silakan sekarang sambil perhatikan dulu. Kalau yang revisi-revisi tentunya kan sudah tinggal mengunggah ya, nanti aja gampang. Silakan sekarang akan dekompresi yang itu tuh, yang ABC, CAB itu. Sebentar, tadi saya sudah taruh itu. Bentar Pak, saya copy dulu screenshot ininya. Stop share dulu. Nah, saya sambil menunggu Teh Atina ya. Vienna belum menjawab. Monitor Vienna. Kemudian Fight juga belum ya? Iya Pak, Fight? masih benerin tadi ada yang sedikit Pak. Oke. Ardana belum nggak hadir ya kayaknya. Tadi dipanggil nggak ada. Oke, baiklah, saya tinggal akan membereskan yang minta request aja. Silakan, Teh Atina, dimulai. Sudah terlihat ya Pak? Sudah. Oke, kita lanjut Baik, dulu. jadi di sini tadi kan kita sudah punya bahwa output dari encoder itu adalah 1245234. Dan dictionary-nya dalam sistem yang sederhana ini inisialnya hanya ada 3. Yaitu 1 sama dengan A, 2 sama dengan B, yang indeks ketiga adalah C. Nah, sekarang kita akan mendekode file zip ini ya, yang isinya 1245234. Silakan dimulai. Oke, untuk yang dekompresi ini kebalikan dari yang tadi yang kompresi kan, kalau yang dikompresi tadi inputnya itu berupa huruf. Nah, kalau di sini kita inputnya adalah berupa angka. Nah, di sini contohnya itu inputnya ada 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4. Dengan initial dictionary-nya ini sudah diberikan ya. 1 itu adalah A, 2 adalah B, dan 3 adalah C. Ini kelihatan ya ininya, pseudocode-nya. Kelihatan. Oke, kelihatan. Jadi agak mepet sebenarnya. Nah, kalau mengikuti pseudocode yang ada di tahapan pertama ini,
kamus diinisialisasi dengan semua karakter dasar yang ada. Berarti kan kita sudah punya inisial dictionary-nya ya. A, 1, 2, dan 3, A, B, C. Lalu di sini ada langkah berikutnya, cewek itu adalah inputan pertama. Berarti inputan pertama itu adalah 1. Lihat kamus dan simpan string dari kode tersebut, string cewek, ke output. Nah, karena ini adalah masih yang tahap awal, maka PW itu nggak ada. Itu dianggap nol. Cewek itu tadi yang kita lihat di tahapan kedua ya, merupakan input pertama, yaitu adalah 1. Stringnya apa? Kita lihat di dictionary, stringnya itu adalah A. Nah, habis itu si cewek ini merupakan bagian dari C. C itu yang ini. Nah, berarti yang ada di string cewek yang merupakan A ini kita masukkan ke dalam sini. Dan kita inisialisasi juga outputnya. Sama. Ini gampang ya, pasti selalu seperti ini gitu kalau di awal. Oke, untuk tahap berikutnya yang kelima ini. Cewek itu, PW merupakan cewek. Jadi di sini PW, di sini cewek. Kita lihat sekarang PW-nya itu adalah A yang diambil dari sini. Kayaknya terlalu ini ya. Sebentar, saya hapus dulu dikit. Ya, diambilnya dari situ. Gitu ya. Nah, setelah itu kita ambil indeks berikutnya di dalam input. Indeks berikutnya adalah 2. Jadi cewek itu berdasarkan input adalah 2. 2 itu kita lihat di dalam dictionary stringnya apa? B. Jadi kita masukin B. Oke, sampai tahap ke-5 ini udah ya. Nah, kita masuk ke tahap ke-6. If string cewek, yaitu kita bisa lihat ya stringnya itu adalah B, terdapat di dalam kamus. Kita udah tahu ya, di dalam kamus itu sudah ada string B ini. Ini di sini sudah ada. Maka dia benar ya, masuknya ke then, simpan string cewek ke output. Nah, sekarang string cewek ini simpan di output. Itu sama. P itu diinisialisasi sebagai string PW. Berarti P yang di sini itu adalah PW. Yang mana adalah A. Terus lanjut, string C yang ini inisialisasi C itu adalah karakter pertama dari cewek. Nah, karakter pertama dari cewek itu adalah B. Karena dia tunggal juga ya, jadi nggak ada kalau misalkan dia punya 2 karakter, diambil yang cuma yang pertamanya aja. Maka masuk ke C. Tambahkan string PC. PC itu yang tadi ini AB ke dalam kamus. Jadi kita masukkan sebagai kamus baru di sini. AB. Dengan indeks baru. Terakhir kan kita udah tahu ya di sini initial dictionary itu cuma ada 1, 2, dan 3, maka kita lanjut ke angka 4. Oke, sampai situ gimana? Paham ya? Oke, kalau gitu saya lanjutin lagi. Kalau udah ini sudah selesai semua, masuk ke tahap 5. Yang mana PW itu kita ambil dari string cewek. String cewek itu adalah B ya, kita tahu ya di sini. Kita inisialisasi sebagai PW sekarang. Nah, ambil indeks selanjutnya untuk mengisi cewek. Indeks selanjutnya adalah 4. Kita masukkan 4 di sini. 4 itu apa? Setelah kita ketahui tadi, 4 itu adalah string si AB ini. Kan kita sudah punya dictionary baru ya, namanya AB. Yang indeksnya itu 4. Jadi kita bisa tambahkan di sini sebagai AB, string AB. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Jika string cewek, yaitu adalah AB, terdapat dalam kamus, apakah string AB sudah di dalam kamus? Sudah ada ya, akan ada di sini. Berarti benar, maka kita masuk ke tahap selanjutnya. Simpan ceweknya ke output. Berarti yang AB di sini, masukkan outputnya ke sini. Oke, terus inisialisasi yang P itu merupakan string PW.
P di sini merupakan diambil dari string yang ini. Terus lanjut, yang C gimana? Yang C itu merupakan karakter pertama dari string cewek. Nah, kita tahu di sini string cewek itu ada dua karakter ya, AB. Nah, kita hanya ngambil satu karakter aja, makanya dia di sini cuma A. Gitu. Oke, sekarang tambahkan string PC, P dan C yang ini dan ini, menjadi dictionary baru, yaitu adalah BA. Dengan indeksnya itu lanjutannya ya, 5. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Kayaknya belum ya, masih gampang. Oke, saya lanjutin lagi. Nah, kita balik lagi ke step yang kelima. PW itu apa? PW itu adalah BA. Maaf ya ini. Oke, lanjut. Indeks berikutnya untuk mengisi cewek. Itu adalah 5. 5 itu ngambil dari sini. 5 sudah ada belum? Indeksnya kita udah tahu ya, 5 itu adalah ini. Makanya ditulis BA. Oke, lanjut ke tahap ke-6. Apakah string yang ada di cewek ini sudah ada di dalam kamus? Sudah ya, kan karena kita sudah buat tadi di sini dengan indeks 5. Berarti dia true, maka simpan string ceweknya ke output. Oke, ini masih sama sih stepnya, kemarin yang kayak tadi. Ini jadi BA, lalu P-nya diinisialisasi dari PW, yaitu adalah AB. Lalu yang C-nya itu adalah karakter pertama dari cewek, BA ya. Kita ngambilnya cuma karakter pertama, makanya dia jadi B. Terus tambahkan string PC ABB ini ke dalam kamus. Jadi kita bikin kamus baru namanya ABB. Dengan indeksnya increment dari yang sebelumnya, 6. Oke. Ini masih sama ya, step-stepnya udah 3 langkah, itu masih sama persis. Jadi menurut saya itu gampang lah buat diikutin. Oke, kita lanjut lagi ke tahapan kelima. Kita masukin lagi PW. PW itu ngambilnya dari cewek ya. Dari sini. Kita masukin BA. Terus cewek itu adalah indeks berikutnya. Indeks berikutnya adalah 2. Giliran aja Teh sekarang. Oh gitu? Boleh Pak. Ya. Oke, sekarang adalah nomor 35. NIM 35. Sesuai jam komputer. Nomor 35, silakan. Ya, silakan dilanjutkan. 35 siapa ya? Saya, Pak. Rafli. Iya, Rafli. Oke, silakan dilanjut. Oke, Rafli sekarang PW-nya siapa? Sekarang PW-nya itu ngambil dari cewek. Dari yaitu cewek BA. terakhir ya, yang ini ya. Oke. Iya, Teh. Ini. Terus ini udah. Terus yang ceweknya indeks berikutnya dari input. Indeks berikutnya dari input. Itu berapa? Itu 2. 2 itu dari B. 2 itu dari sini ya. Berikut. Iya. Oke. 2, terus 2 itu kita lihat di dictionary itu adalah B. Oke. Apakah string cewek itu terdapat di dalam kamus? Iya. Oke. Berarti Terdapat. dia true ya. Iya. Nah, habis itu ngapain? Kalau dia ada di dalam kamus? String ceweknya disimpan ke output. Ke output. B. Iya, B. Di sini ya outputnya. Terus P-nya diisi sama string PW itu BA. BA, oke. Terus C-nya karakter pertama dari string cewek itu ya karena karakter tunggal jadi B. Oke. Lanjut. Terus tambahkan string P plus C
Jadi BAB itu dimasukin ke dictionary Di kamus. sini ya. Oke. Oke, sip. Indeksnya yang selanjutnya 7. 7 ya. Oke, mungkin satu lagi kali ya. Lanjut balik lagi ke tahap 5. Tahap 5 itu kita inisialisasi lagi si PW-nya. PW itu ambil dari cewek itu B, string cewek. Ya. Mending yang baru teh, karena Oh, kalau yang gitu? udah paham sih cukup lah. Kita Oke, lanjutkan tadi 35 ya, sekarang 36. Makasih teh. Ya. Kita ingin ngetes kefahaman aja. Nomor 36, siapa? 36. Nggak ada lagi ya? 38. Nggak ada. 40 berarti. Rahmat Wibowo. Rahmat? Tes. Oke. Oh ya, Lanjut. sudah masuk. Silakan lanjut, Rahmat. Oh ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang tahapan ke-5 ya. Berarti Iya. PW-nya gimana? Diisi apa? Tadi PW-nya diambil dari cewek yang sebelumnya jadi B. Di sini ya. Aduh. Ya. Oke. Dari sini. Lanjut. Nah, cewek itu indeks berikutnya dalam input berarti 3 ya dari sini yang ambilnya ya. 3 itu C stringnya. Oke, 3 itu C. Oke, sip. Lanjut. Oke. Tahap ke-6. Terus tahap ke-6 P-nya itu string PW. Berarti yang B tadi. Enggak, apakah string C itu ada di kamus enggak? Ada. Ada ya, oke. Terus lanjut, berarti dia benar masuk ke sini. Lanjutnya apa? Simpan cewek ke output, berarti dia ngeprint yang tadi itu yang C. Yang C di sini ya. C yang di sini di outputin ke sini. Oke. Lanjut. P-nya dimasukin string PW, jadi yang B. Yang B ini ya, B ini masuk ke sini. Oke, sip. Yang C? Yang C itu string karakter pertama dari string cewek, berarti C. C yang ini? Ya. Karena tunggal, jadi cuma C aja ya. Oke, sip. Terakhir, ini ada lagi, tambahkan string PC ke dalam kamus. Nah, PC, masukin BC ke dictionary. Oke. Di indeksnya jadi 8. Indeksnya jadi 8. Oke, sip. Satu orang lagi kali ya, Pak? Ya, satu orang lagi. Udah pada bisa lah. Pinter-pinter ini. Kalau begitu nomor 41. Ega. Iya, Pak. Ya. Berarti PW-nya dari cewek yang C. Dari sini ya? Oke. Terus kita mengisi yang ceweknya? Selanjutnya nomor 4. 4-nya dari sini ya? Iya. Berarti AB. 4 itu adalah? AB. Teh. AB-nya dari? Dari dictionary. Di sini ya, berarti. Oke. Lanjut, apakah string cewek sudah ada di dalam kamus? Ada. Oke, berarti benar. Selanjutnya harus ngapain? Selanjutnya yang ceweknya dimasukin ke output, berarti AB-nya di output. Terus P-nya itu dari yang PW, jadi C. Terus C-nya itu karakter pertama cewek, jadi A. A aja ya, oke. Terus ditambahin P sama C, jadi CA. Jadinya CA ya, oke. Ya. Terus indeksnya 9. Oke, sip. Ini kita belum ketemu yang else-nya ya di sini. Oke, ini mungkin dikit lagi. Ini karena udah yang terakhir, jadi AB yang ada dari ceweknya terus end of ya. Off aja. Oke, mungkin yang itu udah sih, Pak. Tapi kita belum ketemu soal yang ada else-nya, jadi mungkin saya coba cari dulu satu soal lagi. Kita simpulkan dulu. Yang pertama,
lihat bahwa sekarang bandingkan kamusnya 1, 2, 3 sampai 9 apakah sama atau tidak? Lihat cek. Teh, lihat yang kamus encoding. Kamus encoding. Yang ini. Sebentar. Ini. Ya, hasil kita tadi. Oh iya, sebentar. Kelewat. Oke. Ini ya. Bukan yang encoding. Kembali dulu. Yang mana, Pak? Yang ini? Ya, yang kompresi. Lihat, kamusnya 1, 2, 3 sampai 9 entry-nya. Ada AB, BA, AB, BAB, BC, CA. Apakah sama kamusnya dengan dekompresi? Cek kamus dekompresi. Apakah isi kamus sama? Sama, Pak. Sama atau tidak? Sama, Pak. Sama ya. Memang harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Jadi kamusnya dibangun on the fly dua-duanya pada saat coding maupun pada saat decoding. Oke, nah kemudian lihat sekarang apakah outputnya sama atau tidak? Sama persis dengan input yang tadi dimasukkan, Teh Atina. Kalau di Cek sini, inputnya apa, kemudian oke, ini inputnya 1, 2, 4, 5. Teks aslinya Teh, teks aslinya. Ini ABBA, ABABCA. ABAB, BA, BCAB. Ya, AB, AB, BAB, CAB. Gitu ya. Oke, nah sekarang hasil unzip-nya. Hasil dekompresinya apa? AB, BA, BCAB sama, Pak. Ya harus sama, kalau enggak kan nanti ketika di unzip ternyata beda. Ya, itu kan tidak betul. Jadi memang yang utama adalah input encoding sama dengan output decoding atau input kompresi sama dengan output dekompresi. Itu wajib sama karena namanya juga lossless harus persis 100% sama. Kemudian ternyata dalam perjalanannya, dalam prosesnya indeks yang kamus yang dibuat juga entry-nya sama persis. Jadi kalau kalian sedang men-encode ternyata kamusnya juga beda, berarti ada yang salah. Oke, kita lanjut. Aduh, waktunya sudah habis nih. Tapi ingin memastikan bahwa kalian bisa mendecode. Jadi untuk memperlihatkan sekarang harus kita ada yang ditanyakan dulu nggak? Encoding sama decoding. Tinggal mengikuti algoritmanya saja ya. Dengan tekun akhirnya bisa. Nanti paling-paling ada yang skip itu ya Teh. Coba contoh yang kedua. Nanti biar dilatih oleh mahasiswa masing-masing. Oh, yang ITB ini ya. Ada yang skipnya ada nggak waktu di coding? Sebentar. Ini kemarin saya ada nemu soalnya sih. Yang lossless? Ini ada ya? Harusnya ada sih di sini. Tapi ya. Ini juga ada yang salah sih Pak sebenarnya di tabelnya. Oh, berarti harus dibetulin sekalian. Kalau begitu supaya pada berlatih semua dan sekalian membetulkan yang ini ya, yang lossless ini. Dah, kita bikin tugas saja untuk hari Jumat. Kompresi dan dekompresi yang lossless ini sekalian memperlihatkan kalau ada yang keliru di tabel ini biar direvisi Teh. Oke, boleh Pak. Oke ya, jadi yang hari ini kita gunakan untuk presensi saja. Mari kita cek presensinya Teh.
Dan kita akan ada tugas yang lossless itu karena prosesnya ada yang keliru. Jadi biar nanti ketahuan yang kelirunya yang mana. Kalian nanti perlu encoding dan decoding. Tapi kita ubah sedikit nanti supaya tidak sama persis. Soalnya nggak lossless persis gitu ya. Mungkin S-nya kita tambahin jadi 3 atau jadi 4 gitu. Jadi ada sedikitlah perubahan. Mari kita lakukan dulu presensi karena waktunya udah habis. Di share screen saja. Yang genap dulu kalau yang ganjil saya bisa lakukan. Yang genap itu tadi kayaknya settingannya saya masih pakai yang read modul, jadi ada memang mahasiswanya sudah absen pas read modul, Pak. Oh iya, oke, nggak apa-apa lah. Kalau yang genap pakai read modul nggak apa-apa. Terus baru saya yang answer assignment, baru saya ganti. Kalau di kelas di kelasnya Pak Zaki sih udah semuanya sih, Pak. Sudah ya? Ya udah, kalau udah di send to 6 aja udah beres lah. Oke, coba di kelas saya. Kelas ganjil. Udah di refresh dulu. Ada satu ini NIM 13 Muhammad Faik. Belum. Iya Pak, saya yang tadi minta dibukakan lagi. Oh, oke. Udah. Faik, coba diunggah dulu. Oh iya Pak. Sambil kita pantau dari sini. Ya, sudah. Tinggal Faik aja, Pak. Ya, kita tunggu dulu Faik mau unggah dulu katanya. Jadi kita ini membuat EduNext-nya, kemudian menguji coba interaksi ya, kelas daring, ingin memaksimalkan pengetahuan yang kita sampaikan, plus latihan-latihan. Nah, jadi semuanya serba baru. Ini proses yang kita lakukan di Stay. Kita tidak hanya menggunakan saja ya aplikasi, tapi mencoba membuat kayak EduNext ini kita coba buat juga dan ingin membuat sekalian yang canggih gitu. Baik, sudah belum? Sudah harusnya Pak. Atina mohon dicek dulu. Coba ya, saya akan di share screen saja Teh. Belum sih kalau di saya sih Pak. Apa belum Mas? Udah saya upload sih. Di sini belum ya. Baik ya. Nomor berapa Baik? 13 Pak. 13 ya. Wah, the lucky 13. Oh, mungkin ini Teh presence time-nya jam 11. Tapi belum jam 11 ini ya. Iya, Pak. Saya setting jam 9 sampai jam 11. Jam 9 sampai 11 answer assignment. Coba Tetap. saya cek lagi assignment-nya. Oh, assignment-nya ya dicek dulu. Memang dosennya juga harus. Belum sih, baik. Belum. Saya upload lagi sebentar. Ya, ternyata di sininya belum. Ya, pantas saja. Berarti benar. Ini sistemnya udah benar. Tinggal fake-nya nih. Harus. Udah. Coba refresh. Oke, harusnya sih udah ya ini. Oke, belum kirim, fake, belum submit, baru apa? Baru unggah. Oh iya coba Pak. Lihat. Sorry. Saya fake. Share screen dulu fake. Saya ingin lihat sekalian prosesnya. Oh iya Pak. Sebentar. Mungkin ininya ini Pak sudah kelihatan. Ya sudah. Oke. Itu sudah iya, ya. Pak. Oh, udah submit Saya sekarang. baru pencet tadi Pak, lupa. Oh, oke. Saya cek dulu. Ya, harusnya Mas sekarang mau udah bisa. Ya, udah submit. Jadi semakin terlihatlah bahwa sistemnya udah bener ini. Faik juga sekarang sudah tuh, udah masuk ya 10.50. Ya sudah, berarti ini presensinya. Tapi kok presensinya masuk semua ya? Tadi ada yang nggak jawab waktu saya ini tadi itu. Ya sudahlah.
Apa boleh buat kalau sudah positif semua, syukurlah. Oke, saya masukkan ke CX. Semoga di CX-nya juga lancar, sudah ya, sudah ada tulisannya. Baik, para mahasiswa, saya akan membuat satu lagi soal. Deadline-nya adalah hari Jumat. Jangan, kelamaan. Hari Kamis lah, jam 21 deadline-nya. Ya, perhatikan. Bukan jam 23.59, tapi jam 21 hari Kamis. Baiknya kalian segera kerjakan, soalnya akan ditulis. Dalam 2 jam inilah akan ada di kelas 01 dan 02. Untuk memastikan encoding dan decoding benar-benar sudah paham. Kalau enggak dilatih biasanya merasa paham, nanti pas mengerjakan panik. Ya, kalau udah berlatih banyak, bisa cepat dengan PD. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita bubar? Tidak ada berarti ya. Kita akan tutup, jaga kesehatan selalu. Semoga kembali normal lagi semuanya ya. Jadi kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Salam multimedia. Salam multimedia, Terima Pak. kasih, Pak. Salam multimedia, Pak. Terima kasih.